adik-adik. Apa Pagi. kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa, hebat. Hari ini kita jumpa lagi di acara Dia, Asa Kami, Santo Petrus dan Paulus Dahor. Hari ini kita merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Kristus. Pintar. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, mari kita buka dengan doa pembuka. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Halo adik-adik semua, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, marilah kita doa pembuka ya. Jangan lupa tangannya ditaruh di depan dada dan mengambil sikap yang manis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah bangkit dari kubur dengan kebangkitannya. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah menebus dosa-dosa umat manusia dengan rela mati di kayu salib dengan dosa manusia. Semoga kebangkitan-Mu pada hari ini menjadi garam dan terang bagi kami umat manusia dan bisa memberitakan Injil kepada umat-umat di seluruh muka bumi ini. Ya Bapa, dengan pagi hari ini kami bisa merenungkan semua apa yang Engkau telah berikan kepada kami melalui rahmat dan kasih setia-Mu. Semoga dengan memperingati hari Paskah ini, kami selalu tekun terhadap sesama umat manusia. Kasih dan cinta kami selalu tebarkan kepada umat di seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Rahim, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kami dapat pada pagi hari ini berguna bagi rohani dan jasmani kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepada
cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Oke, selamat Paskah. Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Suster berharap hari ini semuanya sehat walafiat. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman ikuti salam sapanya Suster ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Ya, kita ulangi. Yang semangat ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Ya teman-teman, sebelum kita masuk pada hari Minggu Paskah ini, kita telah melewati beberapa peristiwa penting, yaitu di mana kita berawal dari Minggu Palem. Minggu Palem adalah saat di mana Yesus dialu-alukan sebagai seorang raja masuk ke Yerusalem. Kemudian kita masuk pada Kamis Putih. Kamis Putih adalah saat di mana Yesus merayakan perjamuan terakhir bersama para muridnya untuk mempersiapkan hari-hari penderitaannya. Nah, pada Kamis Putih itu Yesus merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para muridnya dengan kasih yang tak ada batasnya. Sebagai seorang guru, Yesus tidak menempatkan dirinya hanya sebagai seorang guru dan Tuhan, melainkan Yesus merendahkan dirinya untuk melayani para murid dengan kasih. Nah, kemudian kita juga masuk pada Jumat Agung. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu Jumat Agung? Nah, Jumat Agung adalah di mana seluruh gereja di dunia
mengenangkan kembali wafat atau penderitaan Kristus. Mengapa Yesus mengalami penderitaan yang begitu keji? Karena Yesus mau menyerahkan seluruh dirinya yang suci tanpa dosa untuk menanggung segala dosa dan kelalaian manusia dan dosa kita. Bayangkan teman-teman, Yesus yang tak ada dosa sedikit pun rela menyerahkan dirinya dicaci maki, dihukum, diolok-olok, bahkan sampai wafat di kayu salib demi keselamatan kita, demi menebus dosa-dosa kita. Yesus mencurahkan darahnya yang mulia untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita masuk pada Sabtu Suci. Sabtu Suci adalah saat dimana seluruh gereja merayakan kebangkitan Kristus, menyambut kembali Kristus yang telah wafat, bangkit, membawa hidup baru di dalam diri manusia. Nah, pada hari Minggu ini kita merayakan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yesus bangkit membawa hidup yang baru bagi kita. Yesus yang awalnya telah wafat dengan segala dosa dan kelalaian kita, kemudian dia bangkit kembali membawa hidup yang baru, semangat yang baru bagi kita manusia. Nah, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, mengatakan bahwa pagi-pagi buta Maria Magdalena menuju ke makam Yesus untuk berdoa. Tetapi yang didapati Maria Magdalena di makam adalah makam Yesus telah kosong. Berarti jenazah Yesus yang di dalam makam itu telah tiada. Nah, dengan demikian Maria Magdalena terkejut mengalami peristiwa itu. Maria Magdalena segera lari pulang, menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi itu kepada para murid. Dengan demikian, para murid pun dengan bersegera lari mengikuti Maria Magdalena, pergi ke makam Yesus, dan mereka mendapati hal yang sama, bahwa makam Yesus telah kosong. Berarti Yesus yang telah dimakamkan itu akhirnya dibangkitkan oleh Allah Bapanya. Peristiwa ini membuat Maria Magdalena dan para murid sangat heran dan panik. Mereka mencari-cari jenazah Yesus karena mereka belum tahu bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang di dalam hidup kita juga mengalami peristiwa yang sama. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya, teman-teman begitu rajin menuliskan pelajaran. Kemudian pada saat kita ujian, berarti kita perlu belajar. Nah, buku yang telah kita tulisi pelajaran itu hilang. Nah, berarti yang terjadi adalah kepanikan. Kita mencoba untuk menemukan buku tersebut. Nah, begitulah yang dialami oleh Maria Magdalena dan para murid. Bahwa Yesus sangat-sangat penting dalam hidup Maria Magdalena dan para murid. Maka mereka dengan segala kepanikan mencoba untuk mencari Tuhan Yesus. Mereka ingin mendapatkan Tuhan Yesus kembali. Mereka ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Melainkan Tuhan Yesus telah dibangkitkan oleh Allah Bapanya. Tuhan
Yesus telah hadir di dalam hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus telah tinggal bersama mereka masing-masing. Namun hanya mereka yang tidak sadar. Nah, kita pun demikian. Terkadang di dalam hidup kita, Tuhan Yesus telah hadir, mengasihi, menyertai kita lewat setiap peristiwa yang kita alami. Lewat siapa ya teman-teman kita alami kehadiran Yesus? Ya, lewat kedua orang tua, sanak saudara, orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Teman-teman, lewat mereka itulah kita mengalami kehadiran Yesus yang nyata, yang selalu mengasihi dan menyertai kita. Adakah teman-teman menjumpai orang-orang yang jahat? Tidak kan teman-teman? Ya pasti ada, tetapi jarang kita temui. Yang kita temui adalah orang-orang yang baik, yang selalu mengasihi, yang selalu menyayangi, dan yang selalu sayang kepada kita, yaitu kedua orang tua kita dan keluarga kita. Jadi teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup harian, cobalah kita juga mengasihi orang tua, mengasihi saudara dan sanak keluarga kita. Karena lewat mereka itu, Tuhan Yesus hadir dan menyapa kita. Kalau kita tidak mengasihi mereka, kalau kita tidak menghormati mereka, lalu bagaimana kita menghormati dan mau mengasihi Tuhan Yesus? Maka sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mencoba mendengarkan mereka dengan baik, menghormati dan mengasihi mereka. Karena kita yakin bahwa kehadiran Yesus membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa kegembiraan. Dan Tuhan Yesus akan selalu mengasihi kita, selalu mencintai kita dalam keadaan apapun, selalu setia mendampingi kita walaupun terkadang kita kurang setia. Teman-teman, yakinlah pada hari ini, walaupun kita mengikuti misa lewat virtual, walaupun kita mengikuti sekolah minggu ini lewat virtual, tetapi Tuhan hadir secara nyata di dalam hidup kita. Maka kita perlu membuka hati dengan sukacita dan gembira menyambut kedatangannya, menyambut kebangkitannya, menerimanya dengan penuh syukur dan gembira. Suster berharap teman-teman semua adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Maka kita semua harus selalu bersyukur, bergembira, rajin dalam doa, rajin mengikuti Ekaristi, rajin sekolah minggu walaupun hanya lewat virtual. Tetapi teman-teman, sekali lagi bahwa Tuhan Yesus hadir secara nyata lewat orang tua, sanak keluarga yang selalu mendampingi dan mengasihi kita. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita, mengasihi kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Jadi kita tiba pada penghujung acara kita hari ini. Selamat Paskah buat semua. Jangan lupa tugas kita hari ini. Kreativitas kita hari ini mewarnai atau menghias telur Paskah ya. Jangan lupa ditunggu sampai hari Jumat
yang lain mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu hari ini, di mana kami ya Bapa, anak-anak-Mu, bersama dalam live streaming ini. Kami sudah merayakan Paskah bersama dengan anak-anak Dia. Dan semoga ya Bapa, makna Paskah yang sudah kami dengar bisa kami renungkan dan kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang lama kami tinggalkan dan kehidupan baru kami akan pakai dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi juga akan kami akhiri doa kami. Berkati kami selanjutnya, berkati hari-hari kami ya Bapa. Berkati apa yang akan kami lakukan, terutama berkati kehidupan kami ke depannya. Ya Bapa, begitu banyak doa, harapan yang akan kami panjatkan kepadamu. Tapi sebelum keluar dari hati bibir kami orang berdosa ini, Engkau lebih dulu tahu ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, ampunilah kami, hingga doa dan harapan kami Engkau kabulkan. Terimalah doa kami ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga adik-adik semua, orang tua adik-adik senantiasa diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Haleluya. Hanya oleh darah Yesus.
karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Dadah. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Teman-teman, selamat Paskah. Selamat Paskah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya Andriano Bia
kita dari Kering Santa Teresa mengucapkan Selamat Paskah, Pastor Torol, Pastor Soleh, Pastor Carlo, Suster, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik semua mengucapkan selamat merayakan sukacita Paskah. Semoga sukacita Paskah membawa kita semua untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang penuh dengan harapan, sukacita, dan kebahagiaan. Karenanya kita bisa ditebus, karena kebangkitannya kita dimenangkan oleh Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Selamat Paskah 2021. Semoga kita semua sehat selalu. Salam sehat, Tuhan Yesus Memberkati kita semua. amin. Dadah!